Baik, selamat pagi semuanya. Mohon maaf kemarin ada problem teknis, jadi videonya nggak bisa terupload ya karena terlalu panjang. Jadi sebenarnya bisa saya potong, tapi ini saya ingin menyampaikan kembali saja materi yang pertama ya terkait dengan kuliah metode komputasi. Jadi ini kuliah perdana ya. Beberapa dari Anda saya lihat sudah mengenal saya, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Nah, satu pertanyaan di sini saya sampaikan ya, mengapa penting ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang awalnya membayangkan geofisika itu nanti jalan-jalan di alam bebas ya, terus naik gunung dan sebagainya itu, ya itu benar ya. Tapi ada satu tools yang Anda harus kuasai ya. Jadi selain tangan Anda kotor nanti di lapangan ya, mengambil sampel, melakukan pengukuran, me- memperbaiki alat, menarik kabel ya. Tapi tangan Anda juga harus pandai untuk mengetik program ya, karena itu sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari geofisika kan, yaitu kita harus menguasai komputer. Jadi komputer nanti akan menjadi teman baik kita ya untuk memecahkan problem yang ada di geofisika. Jadi eh, secara umum sebetulnya hampir semua bidang ya di sains ya, maupun sains alam maupun sains sosial ya, itu perlu komputer. eh, Beberapa dari kita itu diajak kerjasama misalnya dengan Fakultas Psikologi ya untuk bisa mendeteksi mood seseorang atau emosi seseorang berdasarkan gestur. Ya, gestur diambil dengan kamera video. Ya, analisisnya menggunakan analisis image processing yang kita pelajari nanti di geofisika. Jadi semua ilmu itu sebenarnya nanti akan membutuhkan komputer untuk membantu ya di dalam melakukan penyelesaian masalah-masalah yang ada di mereka. Termasuk di geofisika atau di fisika itu ini menjadi tools untuk pemecahan masalah ya. Misalnya di sini saya tunjukkan simulasi gelombang seismik misalnya kan itu bagaimana saya bisa memodelkan ya. Sehingga saya bisa membandingkan dengan data pengukuran di lapangan. Kemudian gempa vulkanik misalnya dari Gunung Merapi itu juga kita perlu tools untuk memproses data-data. Karena data-data geofisika modern itu bentuknya digital ya, sehingga tidak lagi seperti dulu yang bentuknya menggunakan kertas gitu ya, grafik ya, film ya, tapi sekarang sudah digital, sehingga memang harus menggunakan komputer untuk bisa melakukan analisis. Ya. Kemudian anomali graviti, magnetik dan sebagainya itu juga nanti akan eh, memerlukan pendekatan komputasi ya, menggunakan komputer untuk mempercepat proses atau untuk memecahkan problem. Kemudian prediksi cuaca, iklim dan sebagainya, analisis meteorologi itu juga perlu komputer sekarang ya, sehingga banyak muncul model-model numerik dari cuaca gitu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan prediksi cuaca ke depan. Ya. Nah ini agak beda dengan tren zaman dulu yang lama dan yang sekarang ya. Dulu zaman saya memang sudah ada komputer, tapi tidak semasif sekarang ya. Apalagi sekarang ada AI itu kan sangat mendisrupsi eh, semua konsep ya di dalam pembelajaran komputasi ya. Saya sampai galau beberapa hari terakhir karena dengan AI ini sudah hampir kita nggak perlu hampir kita mungkin nggak perlu apapun ya, practically ya. Karena kita tinggal mendeskripsikan problem kita, kemudian menginginkan solusi yang kita inginkan ya. Kemudian mendeskripsikan juga kira-kira saya butuh tampilan dalam bentuk apa. Langsung ditanyakan ke AI, maka semua keluar. Ya. Nah ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebetulnya. Justru malah ini nanti menjadi satu tools ya, menjadi satu teman ya, baik kita yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin ya, untuk mempercepat prosesnya. Kalau dulu saya harus coding sendiri dari scratch ya, sebelum coding bahkan saya harus belajar dulu konsepnya,
Sebelum saya belajar konsep, saya harus tahu masing-masing breakdown dari persamaan matematika yang digunakan. Baru saya bisa coding. Sekarang ini seolah-olah nggak perlu, ya. Seolah-olah nggak perlu. Karena saya kemarin ngecek, ya. Jadi ada paper, saya upload, kemudian saya explore gitu ya, AI, kemudian saya challenge, bisa nggak bikin kodenya? Dia bisa bikin, ya. 1.000 baris kode dalam waktu nggak sampai 1 menit, ya. Wih, itu gila itu. Saya sampai, oh ini selesai sudah saya. Dulu saya harus perlu paper turunan dari itu. Maksudnya saya lihat referensi dia, merefer kemana saya cari, refer kemana saya cari. Terus sampai saya paham betul konsepnya, kemudian saya bikin sendiri. Sekarang nggak perlu. Semua bisa dibantu AI. Ya. Nah, problemnya adalah bagaimana kita memberitahu AI ini yang nanti harus kita pelajari. Ya, jadi meskipun sudah ada AI, tapi konsep metode komputasi ini penting. Ya. Kemarin saya debat lama dengan AI juga kan. Saya bilang ini sebenarnya saya nggak perlu ngajar deh karena semua sudah ada AI gitu. Dia bilang jangan, masih perlu kata dia. Jadi dia tidak pro AI, AI tapi nggak pro AI. Ya. Eh, Nah ini mungkin nanti kita akan belajar sampai ke sana ya. Sehingga harapannya nanti di akhir perkuliahan Anda sudah mahir ya di dalam memanfaatkan AI untuk membantu komputasi di geofisika. Nah, secara umum sebenarnya komputer atau komputasi ini adalah the third laboratory. Jadi laboratorium ketiga setelah kita punya laboratorium fisik misalnya, kalau geofisika ya kita punya alam ya untuk melakukan pengukuran, kemudian kita punya teori ya. Nah, antara observasi dan teori ini gimana cara mengawinkannya ya di komputasi ini ya. Computation adalah eh, media untuk mempertemukan antara data observasi atau laboratorium dan eh, theoretical ya. Sehingga perhatikan kalau di geofisika kenapa ini penting karena itu harus kita jalani gitu. Di ilmu lain kadang nggak perlu, kadang dia selesai di theoretical ya sudah selesai, sudah bisa publish, publikasi, sudah bisa presentasi di mana-mana, sudah dipakai gitu. Atau eksperimen ekspor itu juga asal jadi produk, produknya dipakai itu. Geofisika belum. Geofisika itu pulang dari lapangan, kita punya data yang bagus, kita upload, belum selesai. Harus kita modelkan gitu. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah membandingkan antara data hasil pengukuran di lapangan itu dengan komputasi, ya, dengan numerical result. Nanggung, jadi alanya dapat data lapangan, ya udah bagus sih, udah bisa dipakai sih, tapi nanggung. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nah inilah uniknya kalau di geofisika ini ya bagian yang hmm, sebenarnya nggak terpisahkan ya. Meskipun ya dalam kasus tertentu udah nggak perlu ya modeling, udah orang sudah langsung tahu. Oh, cukup ada orang yang sudah cukup dengan data lapangan ya, terus dia bisa mengambil keputusan ya. Tapi umumnya belum. Sehingga ini yang poin-poin di sini tadi sudah saya singgung juga itu bisa dilakukan. Jadi pemodelan, kemudian analisis big data, visualisasi, optimasi itu semua bisa dikerjakan ya dengan bantuan eh, komputer ya. Termasuk yang poin terakhir ya integrasi multidisiplin ini sekarang sudah mulai banyak dilakukan orang ya. Tadi saya singgung sedikit psikologi sains pun ya perlu ke geofisika karena dulu pernah ada salah seorang staf dosen di geofisika yang dimintai bantuan membuat alat untuk mendeteksi tingkat stres seseorang ya. Karena di geofisika nanti kita belajar instrumentasi juga. eh, Kalau Anda yang tertarik membuat instrumen nanti bisa dipupuk ya di geofisika belajar lebih giat ya untuk bisa meng-create instrumen-instrumentasi yang nanti bisa dimanfaatkan manusia. Jadi ini multidisiplin ya. Kemarin ada pesanan, Pak bisa nggak bikin alat untuk ronsen pohon dari Fakultas Kehutanan? Saya bilang bisa. Itu prinsipnya prinsip geolistrik di geofisika itu. Cuman objeknya kalau kita bumi, nah ini objeknya pohon gitu. Jadi eh, bisa dilakukan. Nah, berbicara tentang komputasi modern dan
komputasi yang lama ya, sorry yang ya yang lama dan modern itu sangat jauh berbeda ya. Dulu ya kita membayangkan komputer ya, PC desktop gitu ya kita dulu kebayang seperti itu. Nah kita nggak bayangin bahwa komputer modern sekarang itu sangat eh, sophisticated, teknologinya sangat canggih ya. Treatmentnya juga perlu sangat canggih. Jadi eh, apa namanya besar banget ukurannya gitu, sangat luas ya. Misalnya ini Anda mungkin membayangkan yang kanan ini kan sangat laser pointer. Eh, laser ini, yes, ini anu apa? Pabrik ya, kimia itu. Enggak, ini bukan pabrik kimia. Ini pendinginnya. Ini superkomputer di dalam ini superkomputer Jupiter yang ada di Jerman ya, Jerman bagian utara untuk mempertahankan temperatur agar dia tidak tidak apa namanya panas ya harus dipertahankan. Coba Anda lihat, ini kan enggak kita nggak kebayang nih. Eh, dan untuk menghidupi ini superkomputer ini memerlukan satu pembangkit listrik tenaga misalnya panas bumi. Misalnya di Dieng ada PLTP. Itu kan misalnya 30 megawatt. Nah, itu cuma cukup untuk ini menghidupi satu komputer. Indonesia bisa pakai beberapa kampung itu. Di Jerman cuma cukup untuk menghidupi superkomputernya dia ya. Di Jülich ya di sebelah utara Jerman antara Aachen dan Cologne. Jadi betapa di dunia ini sebenarnya perkembangannya sangat pesat ya komputasi. Kita mungkin nggak terupdate ya. Kita ya biasanya cuma lihat laptop kita, mungkin lihat di toko komputer kan keren-keren komputernya bisa yang bagus-bagus. Paling yang ada suka games itu ya update. Tapi sebetulnya teknologi ini sangat berkembang dan ada eh, apa namanya? Ada lombanya ini. Lombanya tapi bukan lomba yang nyata ya. Kalau dulu kan ada lomba eksplorasi ruang angkasa zaman dulu ada Apollo 11, Apollo 12, 13 ya. Rusia dan Amerika itu kan lomba. Siapa yang paling targetnya targetnya jelas. Siapa yang paling dulu mendaratkan manusia di bulan. Nah, itu simpel. Nah, untuk bisa itu problemnya jelas mendaratkan manusia di bulan. Tapi turunan dari problem itu orang harus berlomba-lomba mengembangkan teknologinya. Ya. Dan teknologinya ya macam-macam dari teknologi jet, ya dia harus bikin. Nah, jet pun kalau di breakdown ini bahan bakarnya apa, buatnya bagaimana. Wah, rumit. Tapi ya ternyata itu ya gimmick saja ya. Akhirnya Amerika kan capek kan, udahlah ya pura-puranya sudah nyampe gitu. Ya kita nggak tahu ceritanya ya, saya juga nggak tahu kan. Tapi ya kira-kira gitu karena ya Rusia jadi ngelokro kan, wah kalah gitu kan. Padahal ini sebenarnya belum selesai loh, karena sampai sekarang pun belum bisa kembali ke sana lagi. Karena kalau dulu udah bisa ya sekarang udah ya kayak naik ojek aja ke bulan. Tapi sekarang ya belum. Ya kita nggak tahu cerita sebenarnya. Nah yang komputer sama, komputer ini ada lombanya. Kita nggak tahu ada lomba ini. Oh, Indonesia belum kepikiran. Misalnya masih makan siang bergizi aja. Di sana enggak. Di sana uang triliunan itu untuk reputasi bangsa dalam bidang komputasi. Kita belum. Ya kita doakan ya mudah-mudahan makmur semuanya kalian nggak perlu sekolah. Ya. Bukan nggak perlu sekolah, tapi negara sudah menjamin Anda gitu ya. Kayak di negara-negara yang sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Terus bisa bikin superkomputer gitu terkenal Indonesia nomor satu di bidang high performance computing atau superkomputer. Mudah-mudahan sehingga nanti kita risetnya bisa canggih. Di sini belum, di sini masih jauh karena listrik aja oglangan. Jadi kuncinya itu selama listriknya masih jedat-jedut, wah itu jangan mikir superkomputer dulu, selesaikan dulu listriknya. Oh, itu nggak apa-apa lah, aman-aman. Kita santai aja ya. Ini Hall of Fame-nya ada nomor satu masih sekarang Amerika. Dulu pernah Jerman, pernah Cina. Ini terus ini tiap 6 bulan sekali diupdate kalau nggak salah.
di top500.org. Jadi yang El Capitan ini 11 juta core ya. Ini tadi saya bilang kan untuk listriknya butuh 30 megawatt ya. 30 megawatt itu satu pembangkit listrik gede gitu. Wakil listrik tenaga air itu kan. Nah, di sana cuma dipakai untuk superkomputer, di sini pakai untuk sak kampung, gitu. Sak lebih lah, sak kabupaten. Ya masih jauh gitu. Tapi nggak apa, kita harus semangat untuk memajukan bangsa kita agar maju. Oke, mungkin saya skip sampai di sini yang bagian pertama ya. Jadi intinya adalah bahwa komputasi penting, apalagi di fisika. Di dunia ini ada perlombaan untuk apa ini superkomputer ya? Dia untuk memecahkan problem di situ. Ya, jadi semua problem di situ, misalnya cuaca, misalnya di sini juga biasanya geofisika sangat erat di sini untuk pemodelan misalnya simulasi gempa. Kalau bidang material dia material baru, kalau bidang farmasi ya obat baru, itu semua disimulasikan di superkomputer. Jadi ini penting banget. Jadi sebelum kita mengeksekusi sesuatu, superkomputer ini disuruh membuat analisisnya. Ya. Jadi nggak waton makan bergizi gratis. Wah itu yang mumet. Wah ini terus sekarang jadi ya tapi nggak apa-apa pelan-pelan. Kita kan ada dulu. Itu memang filosofi kita ada dulu pikir carry. Nggak apa-apa. Emang itu apa istilahnya cara kita gitu. Senang juga saya juga sering gitu. Ada dulu pikir carry. Nah di beberapa negara nggak seberani kita mikir dulu baru dieksekusi. Ya. Nah, itu cuma beda cara pandang, sudut pandang. Jadi semua baik ya, semua bagus ya. Eh, Nah, inilah kalau di sana karena mereka cara berpikirnya dimodelkan dulu baru dieksekusi. Kalau kita kan uswatan, jadi memang mungkin nggak perlu super komputer. Nah, ngerasain negara sah. Udah ya, nanti kita lanjut yang next slide ya. Kita stop dulu.